Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Sang Maha Cinta Ilahi Robbi Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua di sore hari ini masih diberikan kesehatan, masih diberikan keceriaan, masih diberikan kebahagiaan untuk senantiasa berproses, untuk senantiasa berzikir, berfikir dan beramal soleh, mendidik diri, dan juga untuk senantiasa menyambung silaturahmi. Shalawat beserta salam semoga terlimpah curah pada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya di akhir zaman nanti, insyaallah, amin. Pada sore hari ini, sahabat-sahabat semuanya, Teteh akan membahas mengenai bahaya apatis terhadap candaan seksis gitu. Nah, kenapa pada akhirnya kita akan bahas mengenai bahaya apatis terhadap candaan seksis? Karena ya berangkat dari fenomena-fenomena yang kita temukan dalam keseharian kita, bahwa candaan seksis atau humor seksis ini selalu berkembang gitu dari waktu ke waktu, bahkan semakin banyak bentuk dan ragamnya gitu. Oke. Yang pertama kita akan bahas, sahabat-sahabat semuanya pernah gak sih mendengar gitu, atau bahkan menerima, atau bahkan melakukan misalkan kata-kata yang sudah Teteh rangkum nih di slide yang di-share. Misalkan, ukuran bra kamu berapa sih? Tepos ya gitu. Habis keramas nih, semalam ngapain aja nih gitu. Lambat banget jalannya kayak perempuan. Kamu ini kayak emak-emak, sin kiri beloknya ke kanan gitu. Baru ngapain pakai payung, nggak jantan amat, lebay kayak perempuan gitu. Pernah nggak sih sahabat-sahabat semuanya mendengar berbagai kata-kata atau candaan-candaan yang bentuknya mirip-mirip kayak gini gitu, atau bahkan mungkin yang kayak gini. Nah, tentunya kalau misalkan kita lihat dari perspektif masyarakat secara umum, secara awam gitu ya, candaan-candaan kayak gini itu dianggap sebagai candaan-candaan yang normal gitu. Ya hanya bercanda gitu. Dan biasanya dari kata-kata yang berangkat dari sini itu akan memunculkan sebuah reaksi kata-kata yang selanjutnya. Misalkan kalau korbannya ini misalkan memberikan sebuah perlawanan gitu. Terus akhirnya si pelakunya biasanya ngomong kayak gini, ayolah itu hanya candaan doang, jangan terlalu baperan gitu. Atau yang lebih parah lagi, jangan tersinggung dong, kamu kan gak gitu. Apa jangan-jangan kamu tersinggung karena memang begitu, kayak gitu. Ih kok kamu ngambek, misalkan kayak gitu. Nah, candaan-candaan atau obrolan-obrolan macam ini sebenarnya kalau misalkan kita kaji secara secara keilmuan psikologis akan banyak membawa dampak gitu bagi seseorang yang memang menerima candaan tersebut, yang memang kita nggak pernah tahu kondisi psikologis setiap orang itu beda-beda. Makanya kenapa misalkan ada orang yang gampang tersinggung gitu, ada orang yang dia gampang baper, yang gampang nangis misalkan. Tapi ada aja orang yang memang nggak peduli lah, asalkan gue sama teman-teman gue ketawa misalkan dengan candaan itu. Nah, kita akan bahas kenapa fenomena ini terjadi di masyarakat. Nah, apa sih itu humor seksis atau candaan seksis itu sendiri? Humor seksis itu adalah humor yang tujuannya merendahkan, biasanya menghina, memberikan stereotip, memperdaya dan menjadikan individu sebagai objek berdasarkan gender mereka. Nah, humor seksis ini juga termasuk humor penghinaan sahabat-sahabat semuanya, atau disparagement humor, artinya merendahkan beberapa kelompok sosial. Nah, di mana biasanya orang atau pelaku yang memberikan sebuah humor seksis, mereka tuh punya tujuan loh sahabat-sahabat semuanya. Tujuannya apa ya? Tujuannya untuk merendahkan atau menghina, ada yang kayak gitu. Misalkan dalam satu circle pertemanan, misalkan ada yang nggak suka sama temannya si A, akhirnya si B yang nggak suka, gimana caranya untuk ngasih propaganda ke teman-teman yang lainnya juga untuk nggak suka sama dia, misalkan kayak gitu. Oh, dengan apa hal tersebut bisa disampaikan kepada teman-temannya dengan cara yang halus, tapi bisa langsung menusuk mental si A tersebut, misalkan kayak gitu. Oh, dengan humor atau candaan seksis.
biar nanti teman-teman yang lain ikut mengamini dengan memberikan respon tertawa misalkan terhadap apa yang sudah dia berikan, humor yang sudah dia lontarkan kepada si A. Akhirnya si A akan kena mentalnya dan ngedown gitu. Itu adalah sebuah skema kekerasan sebenarnya yang dikemas dalam bentuk normalisasi, kalau kata Teteh kayak gitu. Yang dikemas sebagai candaan-candaan yang dianggap lumrah dalam masyarakat awam kita. Gitu sahabat-sahabat semuanya. Biasanya terjadi di beberapa kelompok-kelompok sosial. Itu humor seksis. Dari mana sih sebenarnya humor seksis atau candaan seksis ini berasal? Dalam sebuah struktur budaya yang dianut oleh masyarakat, misalkan dalam Indonesia itu sendiri, dalam negara Indonesia itu sendiri, masih kuat atas budaya patriarkinya, kayak gitu. Nah, otomatis di situ perilaku dari masyarakatnya juga akan mengikuti polarisasi dari budaya patriarkis tersebut gitu. Dan pada akhirnya di situ karena guyonan seksis ini cenderung dikeluarkan oleh orang-orang yang patriarkis, misalkan di struktur masyarakatnya patriarkis, di situ akan dianggap normal, ya hal biasa gitu guyonan seksis ini. Nah, akarnya tuh dari sini, dari budaya patriarki yang masih kuat. Nah, kemudian biasanya pelaku itu melontarkan komentar atau humor seksis, biasanya untuk memperkuat ikatan antar mereka. Tidak menghiraukan perasaan yang terjadi, yang menjadi objek humor seksis mereka, dan mereka lebih memikirkan bagaimana teman-temannya menanggapi humor seksis yang sudah dilontarkan, yang tadi Teteh sebutkan di awal. Ya, tujuannya untuk bagaimana nantinya teman-temannya menanggapi humor seksis yang dilontarkan gitu. Candaannya melahirkan ketertawaan, melahirkan sebuah stereotip pada siapa, kepada seseorang atau objek humor seksis tersebut gitu, tanpa melihat dampak yang sudah ditimbulkan oleh perkataannya gitu, bahwa ternyata si korban ini mengalami ketertekanan mental misalkan, kayak gitu biasanya. Nah, humor seksis ini menargetkan kelompok gender tertentu dengan bermaksud merendahkan, dan humor jenis ini yang sering didengar dalam percakapan sehari-hari. Tentunya kita sering banget ya ngedengerin humor kayak gini. Kita bisa menemukannya di media sosial, dalam obrolan santai, dan kadang disampaikan pada siapa saja termasuk kepada laki-laki. Ya, seperti yang tadi dibahas di awal. Kayak ada, kamu jalannya lambat banget sih kayak perempuan, itu kan untuk laki-laki. Atau, kenapa kamu pakai payung gitu, lebay banget sih kayak perempuan gitu. Terus teman-temannya ketawa, akhirnya nertawain dia pakai payung gitu. Padahal kan dia pakai payung mungkin lagi pilek, misalkannya nggak bisa kena gerimis. Nah, tetapi humor seksis ini lebih sering dilontarkan pada perempuan, sahabat-sahabat semuanya, maupun gender lain yang dianggap minoritas. Nah, gender lain yang dianggap minoritas, contohnya seperti transpuan, misalkan transgender dan lain sebagainya, kayak gitu ya. Hal ini terjadi karena adanya hegemoni maskulinitas yang berkuasa, sehingga memunculkan subordinasi perempuan dan gender minoritas. Karena dalam struktur budaya patriarkis, maskulinitas itu memegang tahta gitu ya, otomatis di sini mereka akan menghegemoni gitu kekuasaan yang mereka miliki untuk menciptakan subordinasi atau penomorduaan. Untuk siapa? Untuk perempuan atau gender yang minoritas tadi gitu. Nah, karena dia merasa bahwa dia paling punya kuasa gitu ya dalam struktur masyarakat patriarkis, otomatis ya dia akan gampang gitu ya mendiskriminasi gender yang minoritas. Kayak gitu. Ini ada beberapa pendapat dari Susan Krauss-Whitbourne. Nah, jadi dia itu penulis dan juga psikolog. Katanya saat perempuan yang mendengarkan atau dijadikan objek humor seksis, mereka mesti bertanya-tanya, apakah itu seksisme gitu? Atau hanya berusaha bercanda tetapi gagal gitu. Menurutnya dari ambiguitas ini, kecil kemungkinannya untuk perempuan menghadapi laki-laki yang melontarkan lelucon seksis. Misalkan, Teteh sebagai perempuan mendapatkan lelucon seksis atau humor seksis dari lawan jenis, misalkan dari laki-laki. Tapi Teteh di sini masih belum ngerti seksisme itu apa gitu. Dan akhirnya di situ Teteh ya masih ambigu, masih bingung gitu. Ini tuh seksisme bukan sih gitu. Atau mereka tuh cuman bercanda aja gitu, tapi gagal bercandaannya gitu. Yang akhirnya kayak bikin aku sakit hati gitu. Nah, menurut dari Susan ini, ambiguitas kecil ini
yang dirasakan oleh perempuan ini nanti akan berpengaruh pada pola tindakannya gitu, dimana perempuan tersebut karena bingung akhirnya nggak bisa menghadapi laki-laki yang melontarkan lelucon seksis tersebut. Akhirnya si perempuan ini kayak merasa, oh ya udah biarin aja kali ya gitu. Akhirnya dia diem padahal dia sakit hati, atau ikut ketawa dia misalkan padahal ketawanya tuh ketawa sakit hati gitu. Pernah nggak sih sahabat-sahabat semua kayak gitu, kayak ikut ketawa orang yang bercandain kita, tapi ternyata dalam hati kita, ih kesel banget sih, ih nyebelin banget sih, kayak gitu. Nah, hal yang mengejutkan lagi sahabat-sahabat semuanya, kata Susan, masih ada sebagian perempuan ini gak merasa terganggu loh ketika seorang laki-laki melontarkan humor seksis dan tetap berbincang dengan laki-laki tersebut. Bahkan ada kemungkinan bagi seorang perempuan akan sampai di titik mereka semakin tidak paham apakah perkataan yang dilontarkan itu bercanda ataupun serius yang tadi. Jadi ya karena perempuan itu kurang kurang edukasi, kurang pemahaman, misalkan laki-lakinya juga sama, akhirnya di situ ya mereka ya nggak terganggu gitu ya saat seorang laki-laki melontarkan humor seksis tersebut, dan masih tetap akrab aja gitu. Ya kayak nggak terjadi apa-apa karena yang belum paham apakah perkataan yang dilontarkan itu bercanda atau serius kayak gitu. Kenapa kita tidak boleh membiarkan humor seksis? Nah ini sahabat-sahabat semuanya, kenapa juga diskusi ini diadakan ya, yang diinisiasi oleh Ketua Kopri. Mungkin salah satunya untuk memberikan penyadaran bagi kita. Mengapa sih kita tidak boleh membiarkan humor seksis ini terus berlanjut, terus subur gitu ya, di antara kalangan-kalangan anak muda biasanya yang melontarkan humor seksis ini. Nah karena meskipun humor ini merupakan sesuatu yang disukai oleh banyak orang, karena humor ini dianggap menyenangkan gitu, jadi gampang orang lain untuk untuk menerima humor ini gitu. Tetapi sahabat-sahabat semuanya, bila humor seksis ini ditoleransi, maka akan membuat seksisme dan pelecehan seksual itu menjadi lumrah gitu. Bila sesuatu yang seksis dianggap lumrah, maka merendahkan terhadap martabat perempuan tidak akan pernah berakhir. Contohnya kayak gini. Misalkan dalam suatu kelas ada kelas renang misalkan kayak gitu, ada laki-laki dan perempuan misalkan dipisahkan kelas renangnya, kolamnya dipisahkan, tapi pasti perempuan keluar dari kolam, misalkan si anak-anak cowok tuh ngomongnya kayak gini misalkan, ih aku suka deh lihat kamu rambutnya basah kayak gitu, kayak agak gimana-gimana gitu ya, misalkan kayak gitu. Atau enggak misalkan ada seorang reporter wartawan gitu ya, yang berhasil meliput sebuah kejadian misalkan. Di situ ada candaan misalkan yang dilontarkan ke wartawan tersebut. Lah kamu dapat data ini hasil dari ngedeketin narasumber ya gitu, atau bahkan kamu tidur sama narasumber ya. Nah, biasanya di situ akan memunculkan berbagai macam sebuah pendiskriminasi bahkan pelecehan gitu pada perempuan gitu yang tadi. Kenapa kemudian perempuan kalau rambutnya basah harus diolok-olok sama laki-laki? Kan itu juga salah satu bentuk pelecehan gitu. Beranggapan mengarah pada hal-hal yang sensual gitu. Terus yang tadi apalagi menganggap bahwa perempuan yang hebat misalkan dalam segi jurnalistik dianggap bahwa dia ada apa-apanya dengan narasumbernya. Kan itu sangat-sangat tindakan yang diskriminatif gitu bagi perempuan itu sendiri. Nah ini ya kalau misalkan kita membiarkan humor seksis ini terus berlanjut, di situ dikhawatirkan pelecehan seksual itu menjadi lumrah dalam ranah verbal gitu. Karena menurut Teteh humor seksis ini adalah gerbang atau pemantik awal gitu ya untuk melakukan pelecehan seksual, dimana karena sudah dinormalisasi misalkan si humor seksis ini, akhirnya pelecehan-pelecehan seksual yang lain bermunculan gitu. Nah, kemudian kenapa sih kita harus melawan humor seksis ini gitu? Humor ini memiliki kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Sahabat-sahabat semuanya, jangan kira bahwa setiap humor atau bercandaan yang keluar misalkan dari seorang pelawak, dari seorang komedian, ataupun dari mulut teman kita, misalkan itu nggak punya kekuatan. Justru punya kekuatan yang sangat yang sangat besar, karena paparan daripada humor seksis ini bisa langsung menyasar pada kepribadian seorang, konstruksi pemikirannya hingga perlakuannya gitu, yang akan terus berpengaruh pada perilaku orang tersebut gitu, yang akan melekat pada dirinya. Ada penelitiannya
Di sini dari Western California University menunjukkan bahwa orang yang kerap terpapar humor seksis dapat menyebabkan orang tersebut menoleransi perilaku memusuhi dan mendiskriminasi perempuan. Ya, karena terus-menerus humor seksis ini dibesarkan, misalkan ya, disuburkan karena tidak ada penanggulangan yang serius, misalkan, dan akhirnya di sini akan terus menularkan penyakit-penyakit seksis gitu ya pada orang-orang lain, yang ada akhirnya di situ akan banyak memunculkan stigma, banyak memunculkan diskriminasi pada perempuan ataupun gender minoritas yang menjadi tujuan atau sasaran dari humor seksis ini, kayak gitu. Nah, bukan hanya itu, ternyata dalam penelitian yang sama juga ditemukan bahwa orang-orang yang terpapar gambar dan humor seksis juga cenderung setuju dengan pemotongan dana bagi organisasi perempuan. Jadi di sini jelas ya, humor seksis itu nggak cuma sekedar humor yang bisa bawa kita ketawa hahi, tapi nggak ngelihat kondisi mentalnya, misalkan dari korban, atau misalkan bahkan kita nggak ngelihat efek jangka panjangnya itu bagaimana gitu dalam susunan tatanan masyarakat gitu. Di situ akan banyak diskriminasi yang terjadi atau permusuhan-permusuhan yang terjadi dari adanya humor seksis, bahkan pelecehan seksual gitu. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan kita gitu jika mendapati humor seksis? Yang pertama, berhenti ikut tertawa saat mendengarnya. Sahabat-sahabat semuanya, kalau misalkan kita bertemu atau menemukan ya orang-orang yang melontarkan humor seksis pada kita atau pada teman kita, yang pertama harus kita lakukan adalah berhenti ikut tertawa saat dengar humor tersebut gitu. Jadi jangan sampai kita ikut tertawa saat ngedengar humor tersebut, diem aja gitu langsung sambil ngomong, iya apaan sih, nggak lucu tahu, kalau bercanda tuh nggak boleh kayak gitu. Nah, jadi langkah awal yang pertama itu nggak boleh ketawa gitu saat mendengar humor seksis. Karena kalau misalkan kita ketawa, otomatis kita sama aja menjustifikasi perilaku dari pelaku tersebut gitu. Sama aja kita setuju. Dan pelaku nggak akan istilahnya nggak akan merasa bahwa dirinya itu salah gitu. Akan terus mengulang humor seksis tersebut. Kemudian yang kedua, kita harus ngapain sih? Kita berhak memberikan teguran gitu. Nah, kalau misalkan kita nggak merasa nyaman sebagai korban ya, atau sebagai teman yang mendengarnya nggak merasa nyaman, ih orang tuh ngapain sih kok bercanda sampai kayak gini, misalkan kayak gitu. Kita berhak memberikan teguran pada orang tersebut, jangan sampai dibiarkan kayak gitu. Setelah memberikan teguran, apalagi yang bisa kita lakukan, berikan edukasi atau pemahaman. Nah, edukasi atau pemahaman yang dimaksud di sini itu bisa menjadi sebuah bisa menjadi sebuah langkah preventif atau pencegahan gitu. Dimana di sini bagi kita, misalkan orang-orang yang udah mengenal nih seksisme itu apa, ternyata bercanda juga ada adabnya kayak gitu. Nah, mengedukasi sesama kita itu perlu dan penting gitu. Biar ya jadikan humor-humor ini humor-humor yang yang sehat gitu, nggak jangan sampai mendiskriminasi orang lain gitu. Makanya edukasi atau pemahaman terkait seksisme ini sangat-sangat diperlukan gitu di masyarakat secara luas gitu. Nanti teman-teman juga punya media sosial yang bisa share. Nah, yang paling penting adalah saling menghargai tentunya, berempati dan tidak merendahkan orang lain menjadi kuncinya. Terutama nih saat korban mengambil sifat asertif gitu. Jadi korban tuh jujur, terbuka, misalkan jangan sekali-sekali disepelekan. Nah, kita harus berpihak pada korban gitu. Kita harus mendengarkan apa yang memang korban rasakan, misalkan bahkan membantu gimana cara untuk memulihkan korban gitu dari adanya candaan-candaan humor seksis, membuat dia merasa tenang karena setiap orang berhak untuk hidup nyaman tanpa kekerasan dalam bentuk apapun, termasuk kekerasan yang dikemas dalam normalisasi humor atau bercandaan seksis.